Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau menebus kami, Engkau memenangkan kami, dan kami gak mau Tuhan hidup yang Tuhan beri ini kami sia-siakan. Oleh karena itu saat ini Tuhan kami memohon, Engkau menyucikan kami, menguduskan kami. Dan Engkau mengarahkan mata hati kami hanya memandang kepadamu dan kebenaranmu yang menuntun setiap kami. Biarlah saat ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau beracara dalam hati dan pikiran kami. Kalau kami ada di jalan yang serong Tuhan, arahkan kami kembali ke jalan yang benar di dalam kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus tuntunlah kami, insyafkan hati kami, sucikan murnikan kami. Dan biar kami dituntun kepada kebenaran, sebagaimana Engkau menuntun para penulis Alkitab menuliskan kebenaran. Engkau Allah yang sama yang akan menuntun kami semua hari ini untuk hidup dan memahami kebenaran firman Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, kami menyerahkan waktu ini menjadi waktu di mana Engkau berbicara, beracara tengah-tengah kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman semua. Senang sekali hari ini lihat Jasmine ya, udah lama gak ketemu dan teman-teman semua. Boleh lihat kanan kirinya yang belum kenal, mungkin kenalan bentar. Ya, ini ada beberapa yang baru juga atau wajah lama yang datang lagi hari ini. Welcome, ada teman-teman kita dari Rungkut juga, welcome ya teman-teman dari Rungkut ya. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema yaitu Trust and Obey. Kita akan mendasarnya dari Lukas ya. Mari kita membuka Injil Lukas, yuk kita buka Injil Lukas. Pasal yang pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kita membaca silih berganti ya supaya kita sama-sama menyimak. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38, mulai dari saya akan bacakan ayat 26, teman-teman 27, bergantian sampai ayat yang ke-38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya menjawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, dalam kehidupan ini kita tentu pernah membuat rencana. Setiap kita sebagai seorang yang diberi akal budi oleh Tuhan, kita punya perencanaan hidup, kita punya target-target hidup, kita punya hal-hal yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita boleh mengevaluasi perencanaan-perencanaan kita, bukankah beberapa dari perencanaan kita atau bahkan banyak dari perencanaan kita, kadang-kala berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, misalnya Agustus kemarin saya liburan sama keluarga saya ke Bali, rencananya 6 hari di Bali.
Kita pergi ke Bali, rencananya 6 hari, mau anak saya pas 1 tahun ya, kayak Helin gitu ya minggu lalu 1 tahun ya. Mau photoshoot di pantai, jadi ada perencanaan pengen photoshoot di Bali, anak usia 1 tahun. Ternyata begitu sampai Bali hari pertama langsung sakit anaknya. Ya. Langsung sakit, malam gak bisa tidur, demam tinggi ke rumah sakit. Jadi malam tuh gak bisa tidur, kita bergadangan karena kalau anak sakit itu ya FYI itu nempel terus, minta digendong terus, jadi kita gantian 2 jam sekali gendong. Jadi capek dan gak kemana-mana sekalipun ke Bali akhirnya kita cuma di villa selama 4 hari. Gak ngapa-ngapain, cuma memang di Bali sih ya, cuma ya stay di villa. Akhirnya bisa cuma pergi bentar, cuma 2 hari terakhir ya loh. Setiwi sebenarnya udah ngingetin kita ya, kalau anak kecil dibawa jalan-jalan tuh banyak sakitnya, tapi kita baru merasakan Agustus kemarin nyeseknya seperti apa. Nah teman-teman kalau kita berbicara tentang liburan ya bisa diulang lah ya. Tetapi di dalam kehidupan kita punya perencanaan yang jauh lebih besar. Misalnya tentang perencanaan hidup. Kita yang kuliah, kita pengen selesai tepat waktu, kita yang udah lulus, kita mau cari kerja, mau S2, S3, STLR, kita rencana punya pacar usia berapa? Minimal maksimal 25 harus pacaran. Ternyata meleset ya, ada yang meleset di sini. Jomblo perak, jomblo emas ya. Ada yang mau menikah usia 27 tahun, dulu saya punya target 30 tahun mau menikah. Udah tunangan meleset ya, nyesek ya. Jadi akhirnya 30 lebih baru menikah ya. Ternyata ya nggak tahu teman-teman ada yang pengen kerja di mana ternyata kerja nggak sesuai sama harapan. Jadi kadang perencanaan kita itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, hari ini Maria pun sama. Tokoh yang hari ini kita bahas dia punya plan hidup juga tentunya. Sekalipun dia masih muda, dicatat pada waktu kejadian kita baca ini dia sudah bertunangan teman-teman. Artinya apa? Akan segera menikah. Jadi dia itu kalau di kebudayaan Yahudi itu agak bedanya gini. Emas kawin itu dikasih waktu tunangan. Ya, makanya ketika Yusuf itu tahu Maria ini hamil mau diceraikan diam-diam. Kenapa? Karena sebenarnya waktu tunangan itu bukan cuma sekarang apa ya kayak ya cuma ngalungi gitu toh ngasih apa itu kan kayak ya wis lelek batal gak apa-apa. Tapi dulu itu emas dan biaya terbesar pernikahan itu terjadi waktu pertunangan. Jadi pernikahan itu setahun kemudian itu tinggal seremoninya aja. Sehingga ya kalau udah tunangan tuh udah pasti bakal menikah. Jadi Maria ini juga punya plan, dia udah dipinang dan dia akan segera menikah, udah tingjing ya. Tetapi akhirnya plan itu berubah oleh karena seorang malaikat datang dan bilang kamu mengandung dari Roh Kudus. Wah, saya nggak bayangin ya kalau jadi Maria, semua plan kedepannya itu dia kayak kabur. Gimana nanti? Dia udah hamil, tapi belum menikah. Apa kata orang, apa resiko yang akan dia terima, semua perencanaan seperti direset sama Tuhan. Balik kepada titik nol. Teman-teman, mungkin kisah ini udah kisah yang kita renungkan hampir tiap tahun ya. Tapi hari kita mau melihat beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari. Dan mungkin hal yang baru yang kita bisa pelajari. Kalau kita mau melihat konteks pada waktu itu dan kejadian pada waktu itu sebenarnya ini menarik. Ada hal yang kita bisa lihat yaitu sebenarnya Tuhan itu memakai orang yang sederhana yang tinggal di kota yang sederhana. Teman-teman. Berita Natal itu mestinya sebuah berita yang besar bahwa Mesias Juru Selamat itu akan datang dan menyelamatkan umat manusia. Kalau misalnya kita memposisikan dalam posisi Tuhan tentunya kita pengen dong berita Natal ini wow, sewow-wownya, bener gak sih? Kalau bisa itu semua orang tahu, kalau bisa ya. Saya bayangkan kalau memang kita jadi Tuhan, mungkin kita akan memilih Mesias itu lahir di salah satu tubuh dari misalnya putri para bangsawan misalnya, ya gak sih? Atau lahir dari seorang tokoh ternama yang mungkin tiba-tiba kayak oh ya mengandung dari Roh Kudus gitu ya, belum menikah tapi mengandung. Tapi semua orang itu tahu gitu. Tapi Tuhan tuh malah memilih Maria di kota Nazaret yang sangat kecil. Kalau hari ini mungkin dibayangin teman-teman misalnya Taylor Swift gitu ya. Siapa yang gak tahu Taylor Swift? Ada yang gak tahu ya? Taylor Swift misalnya mengandung dari Roh Kudus. Wah itu headline di mana-mana ya gak sih? Agnes Mo gitu ya, hamil gitu di luar nikah misalnya. Pasti headline-nya di mana-mana ya gak sih? Justru berita Mesias ini berita yang besar mestinya itu gitu ya terjadinya
di tempat atau dalam diri orang yang sangat terkenal mestinya, tapi enggak gitu. Yang menarik Tuhan itu memilih kota Nazaret dan Maria. Nazaret itu kota yang sangat kecil di daerah wilayah Yahudi, yang bahkan orang itu enggak sering ngobrolin namanya kota Nazaret di obrolan-obrolan mereka. Kalau di Jawa Timur ini contohnya apa? Ada yang sini kasih contoh? Halnya kalau saya kemarin ngelihat peta itu Nganjuk, ya ada yang dari Nganjuk di sini. Trenggalek, itu Jawa Timur. Kalian tahu nggak sih kalau itu Jawa Timur? Di mana itu ya gitu. Kita mungkin nggak terlalu familiar, Nganjuk gitu ya, itu daerah yang kecil gitu. Kalau Kediri kecil juga tapi masih ada tahu ya kan, tahu Kediri, tahu kuning itu ya, masih kayak lumayan lah. Lumajang juga kecil ya, di sini ada yang dari Lumajang, rasanya ada satu kayak satu dua. Tapi masih terkenal dengan, ada yang tahu nggak Lumajang terkenal sama apa? Bapak, ibu-ibu ada yang tahu? Keripik pisang ya, Lumajang itu keripik pisang. Nganjuk itu terkenal apa ya? Jarang gak sih kita ngobrol-ngobrol terus ngobrolin Nganjuk gitu ya kan jarang ya. Karena kayak sorry ya, no offense buat yang dari Nganjuk. Ini cuma contoh kota kecil gitu maksudnya ya. Jadi kayaknya makanya waktu murid Yesus gitu ya dengar tentang Yesus, Nathanael itu bahkan ngomong gini kayak dia bilang mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret. Karena gak pernah dengar ada sesuatu something happen di Nazaret. Jadi ketika ada seorang guru dari Nazaret itu questionable. Ini legit tak? Yesus ini legit tak datang dari Nazaret. Bahkan kalau teman-teman di Injil itu Yesus dari Nazaret itu seperti sindiran. Ini guru yang datangnya dari kota kecil. Ya, guru dari desa gitu ya istilahnya. Jadi Nazaret itu bukan kota besar, bukan kota favorit, tapi malah Mesias itu hadir di kota yang cilik ini ya. Bahkan Mesias itu hadir dalam tubuh seorang yang namanya Maria. Kalau kita ngelihat sebenarnya konteks pada waktu itu Maria ini kemungkinan masih remaja usia sekitar 12 sampai 16 tahun. Waktu itu nikah muda ya enggak sih? Sini ada yang 16 enggak ya, Siensin ya, kita bayangin remaja gitu. Remaja yang mungkin belum banyak tahu banyak hal, belum punya kemampuan. Kita lihat ada yang punya adik remaja, SMP, SMA awal, belum punya skill organisasi. Gak bisa personal branding, gak bisa manajemen prioritas, ya gak sih kayak apa sih gitu ya. Tapi justru seorang yang sangat muda, Maria yang gak punya pengalaman ini, dia yang dipakai oleh Tuhan untuk mengandung Mesias Juru Selamat itu, yang mendatangkan keselamatan bagi seluruh dunia, bahkan sampai ke kita hari ini. Teman-teman, kalau kita dengar berita, seorang perempuan dari kota kecil, mengandung sebelum menikah, kita mungkin hari ini baca, oh ya paling ambek pacare gitu. Kayak kita akan menyepelekan, ya enggak sih? Mbak Mary teko Nganjuk, meteng sak durunge kawin misalnya kan kayak gitu, kayak insignificant, kita udah pasti kayak gitu kan. Tapi this is what happened. Tuhan itu yang menarik bisa pakai siapapun, dengan background apapun. Asal orang itu punya hati yang mau available dipakai sama Tuhan. Tuhan pakai Maria yang gak punya pengalaman, yang dari kota yang kecil, untuk melahirkan juru selamat bagi umat manusia. Dan hal ini sejalan dengan apa yang Paulus katakan di sini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Paulus ini bilang sekali lagi ya, menegaskan apa yang terjadi ini. Bahkan Tuhan tuh seringkali bahkan memakai orang yang
Di mata dunia itu bodoh, lemah, tidak terpandang. Tuhan itu bisa pakai siapapun. Dan hari ini kalau kita hari ini merasa, aku itu nobody, aku itu no one. Aku ada di tengah komunitas, aku nggak ada, orang juga nggak notice. Teman-teman, Tuhan bisa pakai kamu. Tuhan bisa pakai siapapun. Dan Tuhan memang nggak cari orang yang hebat. Tetapi dia cari orang yang bersedia dipakai sama Tuhan. Tuhan nggak cari orang yang hebat. Tapi Tuhan cari orang yang mau bilang, Tuhan pakai aku. Bersedia dipakai sama Tuhan. Teman-teman, saya ingat waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya. Saya dulu backgroundnya Katolik, saya kuliah di UK Petra. Jadi saya masih ke gereja Katolik, saya nggak pernah kayak baca buku rohani. Karena kalau di Katolik itu cenderung terima dari imamnya gitu. Jarang kayak bahkan baca Alkitab pribadi gitu ya. Jadi saya nggak punya pengetahuan teologi apa-apa. Kok waktu itu saya dapat panggilan jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya tuh merasa kayak enggak lah, enggak cocok gitu ya. Saya enggak keluarga enggak ada yang Kristen. Kemudian teman-teman di Petra itu ada namanya Pelma, pelayanan mahasiswa ya. Ya orang-orang Kristen gitu lah ya, pelayanan di kampus. Ada yang pernah Pelma di sini? Ya, ada yang pernah Pelma ya. Teman-teman Pelma tuh waktu tahu saya mau masuk sekolah Alkitab tuh kayak gak iso lah kok Ivan iku gitu. Lek konselor isa lah BE ya, tapi lek khotbah apa di depan gak isa lah. Kan saya dulu 60% introvert, jadi kayak ngurung diri terus gitu ya. Jadi kayak aneh gitu jadi pendeta. Bahkan kakak KTB saya bilang kamu bagus di finance, jadi terang Tuhan di finance, gak usah masuk sekolah Alkitab, gak usah aneh-aneh gitu lah ya. Jadi saya tuh merasa kayak ya mungkin gak cocok ya, gak tahu kok kayak dipanggil jadi hamba Tuhan gitu. Kayak merasa kayak gak cocok Tuhan. Bahkan waktu angkatan saya itu ada 4 orang yang mau masuk sekolah Alkitab waktu itu. Satu itu namanya Vincent Tansil, dia tuh waktu sejak kuliah di kafe itu dipanggil pembicara di mana-mana. Sampai di gereja-gereja loh. Padahal belum sekolah Alkitab. Wah itu udah kayak luar biasa lah. Satunya itu Karis, seorang anak pendeta di GKKI Sidoarjo. Dia tuh udah banyak baca buku karena papanya pendeta. Ngobrol buku apa aja dia tahu. Wah kayak keren gitu. Banyak baca buku filsafat juga. Jadi kayak ngobrol sama dia itu aku kayak gak nyambung. Pedot gitu kayak gak bisa ngikutin. Gitu. Yang ketiga itu Monica. Dia anak akuntansi juga. Jadi anak akuntansi juga dia mau jadi misionaris. Jadi udah jelas 3 orang ini udah jelas tracknya. Anak Tuhan udah lama, saya baru bertobat di kampus. Saya nggak ada pengetahuan apa-apa, saya nggak bisa khotbah. Jadi saya kayak enggak lah Tuhan, mereka aja. Jadi 6 bulan itu saya nolak terus, saya bilang Tuhan enggak, cok saya. Saya nggak ada background, nggak bisa apa-apa, mereka aja. 3 kurang lah Tuhan, 3 cukup lah ya, 3 cukup lah. Jadi saya 6 bulan itu terus bilang saya nggak mau. Tapi saya nggak ada sukacita, saya terus-menerus merasa kayak nggak happy sama hidup saya merasa kayak nggak enak lah kucing-kucingan sama Tuhan. Saya ingat betul 31 Oktober tahun 2009, Cile umur berapa ya Ko Ivan ini ya. Intinya waktu itu saya lagi duduk di selasar kampus gedung W, selasar gedung AH, rasanya AH ya namanya. Di salah satu meja yang biasanya buka pendaftaran seminar itu saya dengerin podcast dari pendeta Paul Gunadi. Dia bilang kenapa sih orang itu gak suka cita, ada 2 penyebab. Yang pertama orang gak suka cita itu karena dia hidup dalam dosa. Kalau dia terikat dosa, dia tuh gak bisa suka cita karena dia gak bisa relasi dekat sama Tuhan. Yang kedua orang yang gak bisa suka cita adalah orang yang gak bersyukur. Tuhan kasih dia rawon, dia ngeliat temennya ada soto, dia pengen soto. Padahal rawon tuh enak, Tuhan kasih rawon, belajar bersyukur. Di situ sumber sukacita kita. Waktu itu, seolah Tuhan tuh ngomong gini, kamu gak bersyukur. Tak? Aku panggil melayani aku. Wah, kaget saya. Waktu itu saya merasa kayak Tuhan tuh kasih rawon. Saya terus lihat orang ini dapat soto, orang ini lebih mampu dari saya, orang ini lebih hebat dari saya. Saya ini gak bisa apa-apa Tuhan. Kok kasih rawon Tuhan, saya gak mau.
Di detik itu Tuhan kayak ngomong, Van, aku panggil kamu mau atau enggak? Berhenti lihat orang lain, lihat apa yang aku kasih sama kamu. Dan hari itu saya benar-benar bertobat sama Tuhan, saya bilang, oke Tuhan, sorry kalau enggak menghargai panggilan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan tanpa background apa-apa gampang enggak teman-teman? Wah enggak gampang. Saya waktu pertama kali WL tuh teman-teman, kaki saya tuh keriting teman-teman. Ada yang pernah lihat kalian WLBV ini enggak ada loh yang kakinya keriting, gemeter pernah ya Nelson ya. Gemeter itu di luar kendali teman-teman. Saya tuh enggak mau gemeter itu tak goyang-goyang, bukan kayak goyang dewek. Kayak penjahit loh. Untung pertama itu ada mimbar gede gitu, jadi enggak kelihatan tapi bawah ini kotekan kayak enggak karuan. Jadi kayak enggak ada skill apa-apa, enggak pernah mimpin di depan, enggak karuan. Saya pertama kali pelayanan sekolah minggu, waktu itu dikasih kelas balita teman-teman. Wah balita ya enggak tahu muka saya unyu atau apa. Selalu saya itu balita gitu. Balita di gereja manapun balita gitu. Saya enggak ngerti kenapa ya. Jadi saya tuh enggak pernah sekolah minggu dari kecil. Pelayanan sekolah minggu balita, waduh wes gak ngerti wes mau ngomong apa dan sebagainya. Akhirnya setiap kali saya ngajar, setelah selesai ngajar kan mereka biasanya main atau bikin prakarya. Saya tanya, tadi belajar apa gitu. Gak ngerti loh anak itu, kayak apa ya? Gitu, kayak gak ngerti gitu. Minggu depan tak tanya lagi anaknya mari ngajar. Gak ngerti mana, angong gitu anaknya. Saya pulang saya merasa sia-sia saya ini pelayanan terus kayak Tuhan mendingan guru lain daripada aku ini sia-sia mereka gak ngerti. Saya doa Tuhan bilang kamu mau atau enggak? Kalau mau aku mampukan. Mau atau enggak? Pertanyaannya bukan bisa gak bisa, tapi Tuhan tanya mau atau enggak? Bilang ya mau Tuhan. Tuhan berarti gak belajar. Saya terus minta orang lain evaluasi saya waktu ngajar. Saya belajar anak-anak balita itu pendekatannya seperti apa, karakteristik apa, kebutuhannya apa. Saya belajar. Saya bisa bikin lagu sekolah minggu. Sampai saya bisa ngajar sekolah minggu hari ini. Saya happy banget, paling suka kalau ngajar sekolah minggu. Kalau disuruh TV ngajar waktu tahun lalu itu semua kelas, wah saya stres ya. Tapi kalau kelas sekolah minggu, wah saya seneng gitu. Karena yang balita gitu, yang kecil-kecil itu karena mereka tulus, belum pinter bohong ya. Mereka gampang deket sama kita. Dan kayak saya enjoy banget sama anakku yang sekarang balita, saya suka sekali pelayanan sama anak-anak balita. Dan Tuhan tuh sering kali tanya bukan kita mampu loh. Tapi kita mau atau enggak. Tuhan gak cari orang yang mampu, yang hebat. Tapi kita mau enggak? Mau enggak dipakai sama Tuhan? Mau enggak kita keluar dari zona nyaman? Dan kita melayani Tuhan. Teman-teman, Maria ini mendapatkan panggilan yang tentunya enggak mudah. Agenda hidupnya seolah dipaksa digeser untuk menjalankan agenda Tuhan. Tapi kok mau ya Maria itu menjawab agenda Tuhan. Bahkan kalau kita baca dia bisa bilang, kayak gini, sesungguhnya aku ini hambanya Tuhan. Terjadilah padaku seperti perkataan. Padahal ketika dia menggenapi agenda Tuhan ini, dia bisa jadi diceraikan loh sama Yusuf. Ya enggak sih? Siapa yang mau? Kalian mau? Istri kalian mengandung dari Roh Kudus, tunangan kalian mengandung dari Roh Kudus kayak. Gitu ya. Masa Roh Kudus, Roh Kudis, Roh halus iya ya kan. Hudson gak sih? Pasti Joseph ya pasti kayak curiga gak sih? Nah, kemudian ada resiko juga seorang perempuan penzina juga ada resiko untuk dihukum mati, dilempari batu di tempat. Jadi sebenarnya ketika Maria terima apa yang maunya Tuhan, agenda Tuhan itu resikonya besar loh. Plannya diubah, dia resiko dibunuh, dia resiko nggak punya masa depan, ya kan? Dia resiko diceraikan atau nggak jadi menikah.
Jadi resikonya sangat besar. Tetapi apa yang membuat dia itu berkata iya sama agendanya Tuhan. Ya ini, dia bilang, aku ini adalah hamba Tuhan. Dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya itu dia bukan Tuhan atas hidupnya sendiri, tapi dia itu hamba. Hamba yang menjalankan apa yang Tuhannya itu mau. Ketaatan Maria itu didasari akan pengenalan akan dirinya, pengenalan akan Tuhan. Dia tahu siapa dirinya sehingga dia tahu diri. Dia tahu siapa Tuhan itu sehingga ketika Tuhan itu memberikan agenda dalam hidupnya, dia bilang, Tuhan, aku ini cuma hamba. Terjadilah padaku menurut perkataan. Kita bisa enggak hari ini mengatakan hal yang sama? Kita sering tahu lah ya, kita ini hamba, kita ini melayani, kita nyanyi lagu-lagu tentang inilah yang kubunya hati sebagai hamba dan sebagainya. Tapi apakah benar-benar kita mentuhankan Tuhan, mentuankan Tuhan, dan kita menghambakan diri di hadapan Tuhan? Mau enggak kita melayani Tuhan? Walau kita keluar dari zona nyaman, bisa enggak kita bilang, Tuhan aku ikut. Amin. Cuma dikit ya. Walau Tuhan panggil ke Papua, aku ikut. Amin. Weh, lebih banyak puji Tuhan ya. Gak gampang teman-teman ya. Kenapa? Karena kebudayaan kita itu mengajarkan kita itu harus punya kesuksesan ala kebudayaan kita hari ini. Apa kesuksesan kebudayaan hari ini? Kayak in culture gini ya. Ya kuliah, prospek, kerja, dapat uang. Punya pasangan yang gena, mapan gitu. Terus habis itu merit, punya anak. Oh, financial freedom. Kalau belanja itu Leisa gak lihat harga. Oh, gak perlu ngeliat harga piro. Gopek gak perlu. Pengen, wah gitu kan. Gak perlu Shopee, gak perlu cek total, gak perlu tunggu tanggal kembar, gak perlu. Gak perlu tanggal kembar, gak perlu. Sorry ya. Itu kan kayak keinginan orang-orang hari ini semuanya ke track itu semuanya. Dan tolak ukur keberhasilan, kesuksesan kita ya ke sana. Nah waktu Tuhan kasih agenda yang lain dalam hidup kita merasa kayak Tuhan salah deh. Kita merasa kayak yang bener nih Tuhan gitu ya. Darrell Bock itu seorang penulis commentary Alkitab, dia berkata, service is generally given low ratings in our world. Hari ini tuh orang pengen kalau bisa hidup itu kayak melayani, kayak no, dilayani lah, enak kan naik first class lah, ditawarin macam-macam. Kita pengen orang lain tuh melayani kita hidup enak, nyaman dan sebagainya. Tapi ketika kita melayani diri kita sendiri, kita kehilangan jati diri kita. Sebagaimana Tuhan mendesain kita untuk menghambakan diri di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Setiap orang, setiap kita dicipta bukan hanya untuk diri kita sendiri. Teman-teman yang ikut talk show-nya Jerome Pauline, dia bilang dia pengen punya target 1 juta follower. Udah sampai sana ya udah gitu aja. 10 juta udah sampai ya gitu aja. Pengen beliin mama papa rumah, udah beliin rumah ya udah gitu aja. Udah dapat uang sekian M ya udah gitu aja. Dia bilang titik di mana dia merasa hidupnya bermakna adalah ketika dia bisa memberi value dan faedah untuk orang lain. Kenapa? Karena Tuhan create kita. Bukan untuk diri kita sendiri. Karena bisa achieve setinggi apapun. Tadi Darrell Bock bilang kayak we will not feel fulfilled. Ketika kita tidak menempatkan diri kita sebagaimana Tuhan mendesain kita sebagai hamba yang melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Mau gak kita belajar teman-teman punya target hidup yang bukan cuma tentang diri kita sendiri. Mau gak kita hari ini kalau kita punya target-target nih ya 2026. Ini gak kita punya target yang apa yang Tuhan mau. Tuhan agendamu itu apa? Kita seringkali bikin plan minta Tuhan tinggal tanda tangan. Gak usah dibaca Tuhan, gak usah dibaca.
Langsung tanda tangan Tuhan ya. Kita orang-orang yang berorganisasi tidak bertanggung jawab gitu ya. Kita pengennya kita punya rencana Tuhan tinggal stempel, tinggal tanda. Pernah nggak kita punya hati yang mau open sama Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan, agenda Tuhan dalam hidupku itu apa? Aku ini hamba. Engkau itu Tuhan. Mau nggak kita tanya, Tuhan maumu apa? Ya. Teman-teman sebenarnya bertanya akan pertanyaan ini itu rada menakutkan, ya nggak sih? Kalau kalian tanya open question gitu, Tuhan maunya apa itu it can be anything. Makanya kita kayak menghindari pertanyaan terbuka sama Tuhan, cenderung pertanyaan tertutup. Doanya apa? Tuhan, thank you makanan ini, amin. Ya. Tuhan, aku mau UAS, Tuhan tolong Tuhan berkati, amin. Kayak Isa sedang diaminin gitu ya. Kalau dengar Tuhan tuh maunya apa itu bisa kayak unexpected dan is terrifying. Misalnya malaikat Tuhan hari ini datang sama teman-teman, deg-degan gak teman-teman? Wih, ini karepe apa ini wateng kon. Astaga disuruh apa ini ya? Kalau dibilangin gini, kamu akan stay di Surabaya. Ya. Suamimu tajir melintir, amin ya kan. Kamu pindah Jakarta istrimu cantik tapi anakmu 7, amin. 7, ya wis lah, istriku cantik ya wis lah ya gak apa-apa. Tapi kalau ayo jadi misionaris ke tempat yang terpencil gitu ya. Gak salah lah Tuhan, salah Tuhan gitu. Ya kan kalau dibilang ayo guru sekolah minggu itu kurang. Kamu jadi guru sekolah minggu, ada amin? Kalau itu agendanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu loh teman-temanmu angkatanmu, ada banyak yang gak ke gereja. Oh, itu pengurus. Ya kan? Tugasnya pengurus. Ngapain pengurusnya lagi itu, ada pengurus buat apa lah. Karena mereka belum tentu ke gereja lain. Bisa jadi cuma di rumah, gak beribadah. Kalau Tuhan kasih agenda itu, kita nggak mau nggak kita bilang. Oh keluar dari zona nyaman kita, iya. Kita berkorban waktu lebih lagi. Mau pelayanan musik, pelayanan WLBV, penyambutan, nggak bisa. Sibuk. Oh enggak, penyambutan aku bisa pakai baju apapun terserah. Aku baju kemarin ya tak pakai ya nggak apa-apa. Penyambutan kan mesti rapi, Bang. Ada pengorbanan teman-teman. Ada resiko keluar dari zona nyaman. Agenda Tuhan seringkali bukan berarti enak, bukan berarti nyaman. Tapi kalau kita sadar, kita itu hamba. Kita sadar kalau kita itu ditebus oleh Yesus di atas Kalvari untuk kita punya hidup yang kita persembahkan buat Dia. Maka kalau Tuhan kasih agenda, kita ngikut. Amin. Kalau Tuhan panggil kita melayani, kita ikut. Amin. Bilang kanan kirinya, ayo melayani Tuhan. Tuhan gak nyari yang hebat, ya Tuhan gak nyari yang bisa. Tuhan cari yang mau. Mau gak gitu? Dipakai. Yang kedua, kalau kita taat, sekalipun pasti ada pengorbanan keluar dari zona nyaman. Tapi mau nggak kita hanya agenda Tuhan, kita mau jalan. Teman-teman, oh fotonya belum diganti ya, fotonya masih kameramen, sorry ya. Ini bukan Henry Nowen yang motret ini, belum diganti fotonya ya.
Jadi kalau teman-teman yang pernah lihat-lihat toko buku gitu, mungkin pernah lihat sekilas seorang yang namanya Henry Nouwen. Henry Nouwen ini seorang profesor filsafat, dia ngajar di beberapa universitas, misalnya Universitas Notre Dame, Yale sama Harvard. Jadi dia seorang yang sangat-sangat pinter dan sebagai profesor dia dapat jaminan kehidupan yang enak, yang baik, yang cukup lah. Teman-teman sampai sekarang juga kalau teman-teman ngejar sampai profesor di luar negeri ya, saya nggak tahu di Indonesia ya. Di Indonesia pun ada sistemnya seperti itu, sebenarnya enak gitu. Apalagi kalau bisa ngajar di universitas yang ternama. Teman-teman, dia udah enak-enak di sana, kemudian Tuhan itu panggil dia untuk melayani di yayasan pelayanan orang-orang cacat dan berkebutuhan khusus. Jadi dia itu S3, udah studinya udah mentok-mentok tok-tok, tapi dia dipanggil Tuhan melayani orang-orang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, dia itu akhirnya belajar untuk taat, tapi gampang enggak. Dia itu merasa, aku kayak kadang merasa hidupku percuma. Aku baca bukunya, dia merasa, aku ini hidupnya percuma ya, aku sekolah tinggi-tinggi, ditapui ambil orang-orang yang ngamuk-ngamuk, yang gak jelas, dijambak-jambak, aku nyuapin, ditampis tanganku. Aku kayak, lapo sih aku di sini gitu. Dia merasa kayak beberapa kali dan banyak kali dia merasa kenapa Tuhan kok panggil melayani orang-orang yang cacat, orang-orang berkebutuhan khusus. Dia merasa kayak hidupnya ini nggak bermakna, teman-teman. Ayo teman-teman, waktu teman-teman baca buku-bukunya, buku-bukunya yang terbaik itu lahir, bukan waktu dia jadi profesor. Buku-buku yang terbaik itu lahir ketika dia bilang, aku bersentuhan dengan the fragility of human life. Ketika dia melihat orang-orang yang fragile, yang broken ini, dia baru tahu artinya Tuhan bilang, sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Motivasinya dimurnikan, semua egonya dikikis ketika dia melayani orang-orang yang gak bisa say thank you sama dia kembali. Dan semua buku rohani itu powerful sekali, buku spiritual itu powerful sekali karena ketika dia mentaati panggilan Tuhan. Melayani mungkin gak sesuai sama kapasitasnya, tapi dia jadi berkat jauh lebih hebat ketika dia mengizinkan agenda Tuhan itu dia jalani. Teman-teman, waktu saya di Kanada saya ketemu orang yang pelayanan di lembaganya Henry Nouwen ini yang namanya Le Arch. Aku nggak tahu karena di Paris itu nggak tahu bacanya seperti apa dulu, atau apa yang saya nggak ngerti. Tapi yayasan pelayanan orang cacat ini yang didirikan sama Henry Nouwen ini jadi standar dari semua pelayanan orang cacat di seluruh dunia. Waktu saya di Vancouver itu ada satu rumah orang cacat itu yang sampai yang datang ke sana itu, yang magang di sana itu orang-orang yang sekolah psikologi, belajar tentang pelayanan orang berkebutuhan khusus yang bukan orang Kristen. Mereka itu belajarnya dari lembaganya dia. Karena dia buat sistem bagaimana sungguh-sungguh memanusiakan mereka, melayani, memberikan nutrisi, bukan cuma makanan tapi batin mereka sehingga orang-orang cacat ini dipelihara dengan baik. Sebagai lembaga yang non profit, teman. Jadi standar, bahkan saya ketemunya dari mana orang yang magang di Arts ini, saya ketemunya di gereja. Sampai orang yang ateis ini melihat lembaga ini dan akhirnya memutuskan datang ke gereja. Ya saya tanya, agamamu apa deh? Ke gereja tempat saya bergereja. Dia bilang saya belum menentukan. Tapi pengalamannya melihat bagaimana orang-orang cacat ini dimanusiakan, dilayani, dikasihi. Itu yang buat dia wondering. What is Christianity? Siapa Yesus? Siapa Tuhan yang benar? Teman-teman, dia bilang seperti ini. La Arts itu bukan institusi pelayanan atau sebuah kelompok di rumah. Tapi ini sebuah community yang menyatakan kasihnya Tuhan. Orang-orang kita itu datang untuk memberikan diri ke dunia ini. Untuk menyatakan
ada kasih, ada kedamaian, ada pengampunan, ada perayaan. Sehingga di tengah-tengah brokenness itu ada sukacita. Di tengah-tengah luka itu ada pemulihan. Nah, mungkin kalau kita mentaati agenda Tuhan, mungkin kita gak akan masuk majalah Forbes. Mungkin kita nggak akan jadi bisnismen nomor 1 di Indonesia. Mungkin. Tapi siapa tahu Tuhan juga bisa pakai kita dengan reputasi tertentu. Tapi kalau kita mau mengizinkan diri, mentaati agendanya Tuhan, kita sebenarnya menjalani desain Tuhan dalam hidup kita sebagai hamba. Bukan hanya melayani diri kita sendiri, tapi melayani Tuhan. Hidup kita jadi berkat untuk orang lain. Mau nggak kita hari ini melihat Tuhan yang lahir memberi hidup bagi kita. Kita mau membuka hati kita mau tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin buat dalam hidup. Karena aku ini cuma hamba, terjadilah padaku menurut kemauan. Amin. Mari kita berdoa yuk di hadapan Tuhan, teman-teman. Adakah di antara kita yang mungkin kita saat ini merasa hidup kita fine-fine aja. Biarlah firman Tuhan ini menjadi tepukan pundak seorang teman yang bilang kayak, hey, God has more for you. Tuhan punya hal yang lebih buat. Adakah kita yang hari ini hanya fokus hidup membangun kehidupan kita sendiri? Mau gak kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup? Adakah di antara kita yang kita masih maju mundur mau pelayanan? Gak enak ya pelayanan ya enggak? Punya waktu santai. Gak enak ya pelayanan kadang disalah paham. Gak enak ya pelayanan ya aku kurangi me time-ku. Tapi kalau Tuhan terus gelisahkan dalam hatimu, jangan tolak panggilan. Taati panggilan. Adakah di antara kita bahkan Tuhan memanggil engkau dengan jelas untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Sampai engkau seperti saya lari. Orang lain aja Tuhan, orang lain aja Tuhan. Oh, hari ini kita bilang Tuhan, aku ini hamba. Aku ikut maunya Tuhan. Mari berdoa yuk di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan gak cari orang yang mampu. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Tuhan panggil kita untuk melangkah lebih melayani Dia. Mau gak kita bilang Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang melayani, membasuh kaki para murid,
datang ke dunia bahkan mati di atas kayu salib. Kami hari ini melihat teladan Maria yang bukan orang sempurna, bukan orang ternama, tapi mau menjawab panggilan Tuhan. Kami pun di sini punya banyak keterbatasan. Tapi kalau Tuhan mau pakai kami ini hanya hamba. Kalau Engkau Tuhan kami, pemilik hidup kami, Engkau panggil kami melayani-Mu, melayani sesama kami mau belajar untuk taat dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, agar kami semua boleh punya hati yang terbuka, available dipakai sama Tuhan. Dan gak menunggu masa tua, tapi sejak muda kami mau dipakai sama Tuhan. Melayani Tuhan dan sesama kami lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal dalam hidup kami. Yang terus kami hidupi, biarlah hidup yang Tuhan beri ini kami gak sia-siakan, kami persembahkan untuk Tuhan. Dan hidup kami berdampak bagi sesama. Jadi dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terpanggil untuk melayani, ya boleh ngomong sama Chris, ngomong sama saya. Biarlah momen Natal ini jadi momen untuk kita juga memberi diri kita untuk melayani Tuhan dan community dan sesama kita.